rasa cinta orang tua terhadap anaknya, rasa cinta anaknya terhadap orang tua berubah menjadi cinta yang terlarang. Begitu juga guru, Ustazah Dinar, begitu juga guru harus tahu batasan-batasan cara bergaul dengan para siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parenting Al-Quran Bait Qurani Podcast, ruang untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam ikhtiar melahirkan 1 juta ulama besar. Bersama saya Dinar Mahesa Putri yang insya Allah akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Ustazah melanjutkan podcast kita hari ini. Belakangan ini kita benar-benar dibuat miris ya dengan berita-berita yang bermunculan. Tempat yang seharusnya paling aman untuk anak, yaitu rumah dan juga sekolah, justru di beberapa kasus berubah menjadi tempat yang paling menyakitkan. Nah Ustazah, kalau kita melihat beberapa peristiwa seperti guru yang melakukan pelecehan, kemudian orang tua yang juga melukai anaknya sendiri. Nah, dengan kita melihat kasus seperti ini, bagaimana sih menurut pandangan Islam, apa yang sebenarnya salah dengan kejadian-kejadian seperti ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang peristiwa-peristiwa seperti yang dipaparkan Ustazah Dinar tadi adalah bencana besar yang terjadi dalam dunia pendidikan dan juga ancaman hebat dalam dunia pendidikan. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kok bisa guru melakukan hubungan terlarang dengan siswanya, ya? Harusnya kan di sekolah itu tempat tumbuh, kembang, dan pembinaan anak yang paling aman kan? Iya. Ada juga kasus di rumah, ya, di rumah ayah melakukan hubungan terlarang juga kepada anak kandungnya, atau paman melakukan hal yang tidak senonoh kepada keponakannya yang seharusnya dia bina, dia kasihi, dan itu dilakukan di rumah. Bahkan yang mengejutkan, ada pernikahan terlarang, incest, itu antara ibu kandung dengan anak laki-lakinya. Itu kan bahaya banget ya. Di mana rumah sejatinya tempat anak-anak bisa dicintai, bisa disayangi, bisa dilindungi, mendapatkan keamanan, mendapatkan pendidikan, malah mendapatkan kekerasan seksual gitu. Sekolah harusnya anak-anak bisa dibina menjadi generasi yang berprestasi, malah di situ harga dirinya dirusak. Nah, Bu Nurul akan menyorotinya dari hal yang paling dasar, ya. Yang pertama adalah tiap orang dewasa, baik dia guru, baik dia orang tua, ya, baik dia anak, ya, yang sudah baligh, ya, bahasan kita kan udah kemarin, apa itu baligh sudah kita bahas. Itu dia punya naluri. Kalau kemarin kita bahas tentang naluri bako, di mana anak dan orang tua punya naluri bako, ya kan, memunculkan emosi, emosi bahagia, emosi marah, emosi bersedih, dan itu perlu dikendalikan, sudah kita bahas pada podcast sebelumnya. Nah, pada podcast ini orang tua, guru, dan anak, dia punya naluri nau. Apa itu naluri nau? Naluri nau itu adalah
dorongan untuk mencintai, dorongan untuk menyayangi. Nah, dorongan untuk mencintai dan menyayangi, ibaratnya titiknya di sini. Nah, dari naluri nau ini, dorongan untuk mencintai, dia akan mendorong pertama mencintai orang tua. Anak mencintai orang tua. Kemudian ada juga dorongan mencintai anak. Orang tua mencintai anaknya. Terus yang ketiga, dari dorongan nau juga, itu muncul dorongan untuk mencintai, mengasihi, melindungi saudara, ya, saudara sekandung. Terus mencintai, menyayangi teman-teman, ya, teman-teman. Terus mencintai dan menyayangi lawan jenis, ya tentu yang dibolehkan adalah yang dalam ikatan pernikahan. Nah, itu tempatnya satu, yaitu Gorizah Nau. Nah, kalaulah dorongan-dorongan ini tidak diatur dengan syariat, tata cara pergaulan, bagaimana seorang anak bergaul dengan orang tuanya, bagaimana orang tua bergaul dengan anaknya, bagaimana misalnya anak berteman dengan teman sebayanya, bagaimana caranya ketika dorongan terhadap lawan jenis itu muncul, bagaimana syariat menyikapinya. Nah, ketika dorongan nau ini tidak ditata sesuai dengan syariat, maka dia akan berubah, Ustazah Dinar. Ya, akan berubah. Misalnya, orang tua dan anaknya. Awalnya dorongan itu muncul, dorongan kasih sayang, dorongan ingin melindungi, ingin mengasihi. Tetapi kalau terus-menerus misalnya orang tua melihat aurat anaknya, anaknya melihat aurat orang tua, terus orang tua dan anaknya sudah balik, terus tidur bersama, misalnya juga dalam satu keluarga, ayah dan anak perempuan, ibunya sudah meninggal atau ibunya sering keluar rumah, dia selalu interaksi berdua gitu, sering melihat aurat berdua, terus tidur bareng, satu selimut, dalam satu kasur, itu bisa memunculkan rasa cinta, ya, rasa cinta orang tua terhadap anaknya, rasa cinta anaknya terhadap orang tua berubah menjadi cinta yang terlarang. Begitu juga guru, Sazadinar, begitu juga guru harus tahu batasan-batasan cara bergaul dengan para siswanya. Apa yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh dilanggar. Misalnya guru mengajar itu kan di depan umum. Tidak misalnya guru laki-laki memanggil siswa perempuan pada satu tempat, siswa perempuan juga jangan mau kalau dipanggil sama guru laki-laki cuman berduaan aja dalam kantor, terus juga perlu menundukkan pandangan. Nah, kalau ya namanya laki-laki, guru juga laki-laki, kan tadi ada dorongan sahwatnya, ya, ada dorongan sahwatnya, ada dorongan naunya. Itu rasa cinta guru kepada muridnya, awalnya kepada muridnya, itu bisa berubah menjadi rasa cinta orang dewasa. Karena apa? Mungkin guru tidak menundukkan pandangan, siswa juga tidak menundukkan pandangan, juga seorang siswa mungkin berpakaiannya tidak menutup aurat atau menampakkan perhiasan yang berlebihan, terus sering berduaan, dan itu bisa berubah cinta tadi menjadi cinta yang terlarang gitu. Ya, Masya Allah, mendengar ini aja udah cukup merinding ya Ustazah. Iya. Seharusnya kan anak dicintai dan juga dijaga, tapi justru malah mendapatkan banyak luka dari orang-orang terdekatnya. Nah, di tengah kondisi seperti ini Ustazah, anak-anak kan menjadi pihak yang paling rentan nih. Nah, menurut Ustazah, bagaimana seharusnya peran orang tua dan juga guru dalam membangun lingkungan yang benar-benar aman, kan tetapi bukan aman secara fisik saja, tapi juga menjaga hatinya, martabatnya, dan juga akhlak mereka. Iya. Nah, yang pertama baik guru,
baik orang tua, baik anak, yang perlu dikuatkan pertama kali itu adalah keimanan, ya. Guru dan orang tua harus menguatkan akidahnya, keimanannya. Apa yang pertama? Allah melihat. Apa yang kita perbuat itu Allah melihat. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Mungkin dalam satu rumah itu nggak ada orang lain, cuman antara guru dan siswa atau antara orang tua dan anak. Tapi ada yang melihat, yaitu Allah, dan itu perlu ditanamkan. Nah, yang kedua adalah anak ini amanah. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu. Tadi pertama, kita kuatkan akidah kita. Ya kan, Allah melihat apa yang kita perbuat. Kemudian anak ini sudah ku anfusakum wa ahlikum. Jaga anak-anakmu. Dari apa? Dari api neraka. Ya kan? Berarti anak ini adalah tanggung jawab dari orang tua. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Ada hisabnya. Besar hisabnya. Dan kalau perzinahan itu merusak nasab. Ya, menghinakan di dunia, dihinakan. Pertama, kalau perzinahan itu orang yang dicederai, yang dilukai, kemudian dia hamil atau bagaimana, itu kan nggak boleh dia menikah kecuali dengan pasangan zinanya. Nah, sementara itu kan cinta, hubungan yang terlarang, ya kan? Jadi menguatkan akidah. Nggak hanya menguatkan akidah orang tua yang akan mendampingi anak, tetapi juga akidah anak perlu dikuatkan, ya. Nah, penguatan akidah anak ini itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita orang tua kuatkan dulu akidah kita, kemudian kita menjadi contoh bagi anak. Bagi contoh bagaimana? Kita jujur, melakukan segala sesuatu itu jujur, sesuai dengan syariat. Apapun yang dilakukan oleh orang tua itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, semata-mata karena ingin dicintai oleh Allah. Nah, kalau semua aktivitas orang tua dan guru dibangun dengan rasa cinta, ridho, berharap ridho dari Allah semata, menjauhi murka Allah, maka akan jelas tampak oleh anak. Sikap-sikap itu akan dicontoh oleh anak, ya. Nah, dengan kekuatan akidah itulah, kekuatan akidah orang tua, kekuatan akidah anak itu akan menjadi filter, ya, menjadi filter ketika anak itu bertarung di luar, ya, bisa di sekolahnya, di rumah sendiri, atau di teman sebaya, atau di pertemanan medsosnya yang kita nggak bisa tutup mata, ya, tutup mata. Begitu gencarnya pengaruh medsos mempengaruhi tentang hubungan anak itu sendiri. Bahkan kan anak lebih dekat dengan pemahaman medsos daripada pemahaman Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini kita lihat, ya, kita bisa lihat betapa kekuatan akidah seorang anak itu, dia mampu menolak, ya, menolak perbuatan pelecehan yang akan datang pada dirinya. Nah, ini disebutkan dalam surah Yusuf, ya. Dalam surah Yusuf ayat 23 dan ayat 24. Di sana kan Nabi Yusuf itu dalam sebuah kisah Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf itu diangkat anak oleh menteri Mesir. Nah, kecil dia waktu diangkat anak itu kecil. Nah, kemudian Yusuf ini tinggallah bersama menteri Mesir bersama istrinya. Lambat laun Yusuf besar, ya, besar. Pada suatu ketika kan istri Perdana Menteri itu, Aziz itu, melihat Yusuf setiap hari mulai dari kecil, terus tumbuh, terus ada interaksi, akhirnya munculkan rasa cinta orang dewasa terhadap laki-laki. Pada suatu hari di ayat itu diceritakan, dikisahkan bahwasannya istri Aziz, Perdana Menteri itu masukin ruangan kamar Nabi Yusuf,
kemudian dikunci, pintunya dikunci, terus istrinya Perdana Menteri itu bilang gitu ya, qalat, di dalam surah Yusuf ayat 23 itu istri Perdana Menteri bilang, qalat, katanya, hai talak, datang ke sini. Maksudnya apa? Dia merayu agar Yusuf mau kepada dirinya untuk melakukan hubungan yang lebih jauh. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Padahal Yusuf tahu Zulaiha itu cantik loh. Zulaiha itu kaya. Dan dia setiap hari melihat Zulaiha itu. Pada saat itu nggak ada. Perdana Menteri nggak ada. Cuma ada dia berdua aja. Ketika dipanggil, hei talak, katanya, datang ke sini. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Qala, ma'adallah, katanya. Aku berlindung dari Allah. Sontak, dia langsung ingat. Nah, kenapa Yusuf begitu diajak dirayu oleh perempuan cantik, dia langsung ingat kepada Allah? Karena ayahnya menanamkan kepada Yusuf bahwasannya Allah itu melihat apa yang dia perbuat. Itu pertama. Yang kedua, Yusuf ada rasa berterima kasih kepada orang karena Perdana Menteri ini sangat sayang kepada Yusuf. Terus jawaban Yusuf yang kedua apa? Innahu rabbi ahsana mathwa. Dia itu adalah tuanku yang sangat baik sama aku. Gak mungkin aku mengkhianati dia gitu. Artinya moral yang tertanam, syariat yang tertanam, akhlak yang tertanam pada diri remaja itu mampu menjadi filter. Padahal pada ayat keduanya dijelaskan bahwasannya walakot, kalau kata walakot itu sungguh benar-benar, ya kan? Sungguh benar-benar hammat bihi. Zulaiha suka sama Yusuf. Yusuf juga hamma biha, ada juga kecenderungan. Tetapi apa? Pada saat ada rasa kecenderungan itu, Allah kasih ingat karena akidahnya yang besar. Ketika melihat Zulaiha itu, apa yang dilihat oleh Yusuf? Aro burhana rabbihi. Allah memberikan, begitu melihat Zulaiha dalam beberapa tafsir, Yusuf teringat dengan Allah. Yusuf teringat wajah ayahnya yang mengajarkan akidah. Yusuf tergambar wajah Perdana Menteri yang begitu baik. Jadi pemahaman akidah ini sangat sangat penting. Jadi misalnya seorang istri dia punya akidah yang kuat, ketika ada dorongan terhadap orang lain yang bukan sesuatu yang halal bagi dia, dia akan teringat Allah melihat. Dia akan teringat wajah suaminya yang begitu menyayangi dia, melindungi dia. Begitu juga seorang guru, dia akan teringat Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha dahsyat iqabnya, gitu. Dia juga teringat gambaran orang tuanya dari anak ini, gitu. Tetapi ketika akidah itu tidak ada, maka syahwat itu akan mendominan pikiran orang dewasa dan anak-anak di sekitarnya. Nah, yang kedua, baik orang tua maupun guru maupun remaja itu perlu tahu tata cara pergaulan dalam Islam. Yang pertama adalah dengan menundukkan pandangan. Ya, dengan menundukkan pandangan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 kan itu dijelaskan. Laki-laki mukmin hendaknya untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Perempuan yang mukmin itu sejatinya juga harus menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluannya, menutup segala sesuatu yang tidak boleh tampak dan juga mengulurkan jilbabnya. Nah, menundukkan pandangan ini bagi remaja, bagi orang tua, bagi guru, itu tidak hanya menundukkan di dunia
nyata aja, tapi di dunia maya juga begitu. Nah, kalau orang tua dan guru ya selalu eh, nonton film porno, artinya nanti syahwatnya tak terkendali. Kalau guru pencinta film porno, nanti korbannya siswa. Orang tua pencinta film porno, korbannya anak. Anak pencinta film porno, korbannya adalah teman sebaya atau bisa juga keluarga. Nah, itu bahaya sekali. Dan tidak hanya nonton film porno aja, melihat aurat. Nah, jadi tundukkan pandangan dari sesuatu yang haram, ya. Orang yang buka aurat. Nah, harus ada juga tuh pemahaman kepada anak dan orang tua tahu batasan-batasan aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh tampak di depan orang yang bukan mahram, ya. Nah, kalau laki-laki auratnya mana? Laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan yang boleh tampak itu hanya muka dan telapak tangan aja. Nah, kalau aurat laki-laki dengan laki-laki sama aja dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan dengan mahramnya itu sekemben dari sini, dari kelek segini ya, sehanduk gitu sampai di bawah lutut. Jadi anak-anak tuh nggak boleh mandi dari kecil, mandi sama ibunya urianan, atau anak-anak melihat aurat ayahnya pakai sempak doang, itu nggak boleh. Atau guru laki-laki itu dia pakai katok doang yang kelihatan di atas lutut, pahanya kelihatan. Ingat tadi ya, kalau sering melihat bisa memunculkan cinta terlarang. Nah, yang berikutnya tadi menutup aurat. Yang berikutnya tidak bercampur antara laki dan perempuan. Jadi guru itu kan tidak boleh ngundang muridnya dalam satu kantor, hanya dia berdua aja, atau ngundang muridnya, ngobrol sama muridnya berdua aja dalam satu kelas, tidak ada orang lain. Tidak boleh juga berhalwat ya, berdua-duaan gitu, nggak boleh juga. Misalnya anak tidur bareng sama ayahnya, berselimut bareng, nonton bareng gitu. Nah, nonton bareng terus nanti terlalu intens gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan, apalagi nanti keduanya sudah terakses film-film porno. Nah, setelah memberikan pemahaman itu, yang ketiga tentu tadi orang tua menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi anak-anaknya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, berikutnya, nah itu pengawasan ya, pengawasan yang ketat. Jangan nanti misalnya orang tua, oh nggak apa-apa gurunya gitu, oh nggak apa-apa ayahnya, oh nggak apa-apa ibunya. Kita harus memperhatikan betul sebagai orang tua, mengawasi agar syariat itu tetap bisa berjalan dengan baik, bisa melindungi anak-anak kita semua dan kita semua. Dan terus juga perhatikan nih, kalau di rumah ya, kalau anak sudah usia 10 tahun, dia nggak boleh lagi misalnya satu kamar sama abangnya laki-laki dan perempuan tidur dalam satu kasur. Kasurnya harus dipisahkan, kamarnya juga harus dipisahkan gitu ya. Terus misalnya ibu jangan keluar dari kamar mandi, itu kan misalnya pakai bra sama katok aja, ayah misalnya pakai pakai sempak aja, terus saudara perempuannya juga gitu, bolak-balik pakai handuk aja yang di atas paha. Nah, itu nanti juga bisa mempengaruhi dorongan nau yang terlarang gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak pada Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA atas ilmu dan juga inspirasinya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Saya Dinar Mahesa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.